Coba deh kalian bayangin internet 3 dimensi, dimana bukan cuma ada panjang dan lebar doang, tapi juga ada volume. Bukan sekedar kita ngeliat internet itu dari layar monitor kita doang, tapi kita seolah-olah seperti berada di dalam dari internet itu sendiri. Mungkin ada yang bilang itu mau mirip kayak virtual reality lah ya. Oh, he did? Atau mungkin augmented reality. Well, memang itu. At least itulah yang disampaikan sama Om Zuckerberg di konferensi tahunan Facebook yang namanya Facebook Connect. Di situ Om Zuckerberg ngasih tahu ke khalayak umum kalau Facebook, induk company Facebook itu ngubah namanya dari Facebook menjadi Meta Platform. It is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do, to reflect who we are and what we hope to build. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. 28 Oktober 2021, hari Kamis kemarin, pada saat video ini dibuat, Om Zuckerberg ngumumin kalau tadi Facebook ngubah namanya jadi Meta Platform. Mungkin dua pertanyaan kita kan. Yang pertama, why dan what gitu loh. Kenapa Facebook ganti nama jadi Meta dan apa sih Meta itu? Jadi visi utama kenapa Facebook ganti namanya jadi Meta itu adalah Facebook mau nge-highlight visi mereka yang baru itu yang disebut dengan Metaverse. Apa itu Metaverse? Metaverse ini gabungan dari dua kata. Yang pertama, Meta yang bisa berarti beyond atau melampaui, dan universe atau semesta. Jadi kalau kita arti-arti mungkin artinya sesuatu yang melebihi semesta sekarang ini. Ya, karena Metaverse itu adalah gabungan dari VR atau virtual reality dan AR atau augmented reality yang juga dipadu-padankan dengan digital infrastruktur yang namanya teknologi terdesentralisasi yang mungkin lebih dikenal kayak cryptocurrency atau blockchain. Ya jadi seolah-olah visi Mark Zuckerberg ini itu ingin ngebuat dunia yang dunia virtual lah kurang lebih. Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. All right, perfect. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi. Mark. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Uh-huh. Who made this place? It's awesome. Right? It's from a crater I met in LA. This place is amazing. Boz, is that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. Sedikit fun fact aja, istilah Metaverse ini tuh sebenarnya dipopulerkan oleh seorang novelis yang bernama Neal Stephenson dalam novelnya yang berjudul Snow Crash yang dipublish pada tahun 1992, yang mana Pak Stephenson ini menggunakan kata metaverse untuk menggambarkan ya mirip lah dunia virtual gitu. Nah mungkin pertanyaan kalian, terus jadi medsos Facebook itu ganti nama gitu jadi Meta? Enggak, jadi yang ganti nama itu cuma induknya aja. Jadi untuk kayak Facebook, WhatsApp, Instagram, dan pokoknya anak-anak perusahaan Facebook kecuali Oculus itu masih ada dan namanya tetap itu. Jadi ini hanya penamaan induknya aja. Kayak persis yang dilakukan oleh Google tahun 2015 ya, CMIW. Jadi Google itu ganti nama dari Google ke Alphabet, itu jadi holding company-nya mereka. Ya itu visinya sama antara Meta dan Alphabet ini, bahwa mereka ingin lebih memperluas visi mereka gitu. Nah kalau misalkan Google itu ngasih sinyal ke dunia ini kalau dia bukan cuma sekedar search engine kok, dia itu adalah company konglomerat yang multi purposes dan lain-lain. Nah Facebook juga sama, jadi ingin memperluas visinya, intinya seperti itu. Nah sedikit kita bahas nih produk-produk dari Metaverse ini yang disampaikan oleh Mark Zuckerberg di event tahunannya Facebook yang namanya Facebook Connect. Jadi ada beberapa produk nih yang gue ngeh gitu ya. Jadi yang pertama ada namanya Horizon. Horizon ini udah lama sih di marketingin sama Facebook. Jadi itu kayak dunia virtual yang mana kita bisa ngebuat apapun lah itu. Mirip kayak Roblox atau Minecraft itu. Cuman bentuknya sosial. Mungkin yang udah tahu ada mungkin kayak VR chat ya. Cuman ini lebih advance lagi. Jadi kita seperti di dalam karena virtual reality, dan juga memanfaatkan augmented reality seolah jadi kita bisa membuat sesuatu itu secara virtual gitu. Nah juga ini yang kedua perihal work from home nih, bekerja di rumah. Itu kan mungkin kita udah 2 tahun ya manusia itu udah terbiasa dengan bekerja dari rumah. Nah salah satunya juga Metaverse ngemanfaatin momen ini untuk mengoptimalin
orang-orang yang kerja di rumah supaya lebih produktif. Jadi contohnya walaupun di rumah tapi suasananya tuh mah kayak di kantor gitu. Well, menurut gue agak aneh sih, agak aneh aja gitu. Nah, yang selanjutnya ini ada namanya Project Cambria. Project Cambria ini itu seolah seperti VR glasses, kacamata VR gitu. Cuman yang lebih advance dari yang sekarang ya, kalau lo tahu namanya Oculus Quest 2. Itu pokoknya lebih high end lah kalau Project Cambria ini. Releasing a new product that will push the boundaries of VR even further. We've codenamed it Project Cambria. So this isn't the next Quest. It's going to be compatible with Quest, but Cambria will be a completely new, advanced, and high-end product, and it'll be at the higher end of the price spectrum too. Our plan here is to keep building out this product line to release our most advanced technology before we can hit the price points that we target with Quest. Dan produk terakhir yang gue ngeh tuh namanya Nazare Glasses. Itu kacamata khusus augmented reality. Jadi augmented reality itu tadi seperti kita bisa ngelihat sesuatu seperti nyata lah gitu. For people to find. 3D street art? That's cool. Send that link over so we can all look at it. This is stunning. Okay, that is something. That's awesome. I love the movement. Wait, Nah, pada intinya goals dari Mark Zuckerberg ini dari metaverse ini tuh ngebuat lingkungan jadi membawa dunia nyata tuh ke dunia visual sehingga kita merasa lebih dekat walaupun jarak kita mungkin jauh antara satu sama lain. Kita bahkan mungkin kalau meeting bisa kayak walaupun jauh kita bisa ada orang yang pakai hologram di situ. Jadi ngerasa lebih dekat ya. Ngomongin tentang rapat pakai hologram ini kayak mirip sama Akatsuki gitu ya. Jangan Akatsuki datang dari masa depan lagi. Jelas banget aja. Ya itu garis besarnya dari apa yang Mark Zuckerberg embrace ke dunia, dan itu yang akhir-akhir ini lagi trending ya. Nah itu sebenarnya konsep dari metaverse dari perubahan nama ini udah di marketingnya sama Facebook mungkin seminggu yang lalu lah, udah di artikel-artikel tech itu udah mulai banyak muncul kayak di Digital Trends, dan The Verge juga udah mulai sih ngomongin tentang perubahan nama ini. Dan seminggu setelahnya 28 Oktober kemarin benar-benar Mark Zuckerberg ngasih tahu tuh ke dunia kalau mereka menjadi metaverse. Nah, ada yang bilang nih kalau perubahan nama ini salah satunya cara Facebook untuk kabur nih dari banyak skandal-skandal yang dia kena gitu. Contohnya ya kayak Cambridge Analytica ya, kebocoran data itu yang tahun berapa ya gue lupa. Pokoknya itu terkenal. Dan yang kedua juga ya akhir-akhir ini kayak Instagram itu dianggap merusak kesehatan mental anak lah dan lain-lain. Terus mungkin yang kemarin kayak yang servisnya yang down berapa jam ya, cukup lama itu. Ya, dan mungkin di tengah menurunnya popularitas Facebook gitu ya. Nah, jadi dia itu ngasih tau ke dunia kalau Facebook itu sekarang bukan cuma sekedar media sosial kok, tapi juga tadi dengan visi yang lebih luas, membuat dunia lebih unik ya menurut gue, lebih kayak futuristik banget. Cuman pribadi sih kalau pendapat gue kayaknya ngebayangin orang cuman diam di rumah gitu, terus berinteraksi dengan virtual. Kita cuman kayak pakai VR. Menurut gue sih agak aneh sih masa depan yang justru gue nggak mau hal itu ada. Mungkin kalau hologramnya atau AR-nya itu masih oke, cuman kalau VR-nya itu agak kurang sih kalau pendapat gue. Nah coba kalau pendapat kalian semua gimana tentang masa depan yang dicetuskan oleh Mark Zuckerberg ini? Oke, mungkin segitu aja video kali ini, itu ngebahas tentang hal yang lagi hot news banget tadi, Facebook ganti nama jadi Meta. Itu aja, thank you for watching. Assalamualaikum. Jangan lupa kasih feedback ya, entah itu komen, like, subscribe ke channel gue, karena ya itu jadi gue tahu kalau orang itu apa suka sama video gue atau enggak. Itu aja, thank you, assalamualaikum. Ya karena metaverse itu adalah apa ya, gue lupa.